Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa nastaqul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran karya Abuya Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Abdul Malik yang berhormati. Seperti biasa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan yang lalu kita telah mengetahui tentang akhir ayat yang turun dan khilaf para ulama di dalamnya. Kemudian kita juga mengetahui tentang para hufaz Al-Quran, para orang-orang penghafal Al-Quran di kalangan sahabat, dan juga siapa yang masyhur di antara mereka. Kemudian para perawi, para perawi dari mereka yang masyhur itu siapa? Yaitu ada perawi 7, kemudian torik dari mereka itu siapa? Yang mana yang ma'ruf dari tiap 7 itu ada 2 torik. Dan setelah itu kita mengetahui bagaimana para ulama itu kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan tadwin kodifikasi di dalam buku yang mengumpulkan tentang jam'ul qiraat, atau mengkompromikan atau mengumpulkan semua qiraat yang asalnya qiraat itu tersendiri kemudian dijadikan satu. Ada yang panjang karangan, kemudian ada yang pendek. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membaca tentang kaifiyatul qiraah, yaitu tentang tempo atau cara membaca Al-Quran. Lil qiraati salatsu kaifiyat. Untuk membaca Al-Quran itu ada 3 cara membaca. Ihdaha, yang pertama adalah at-tahqiq, wa huwa i'ta'u kulli harfin haqqo, yaitu menunaikan hak pada tiap-tiap hurufnya. Jadi huruf itu ada sifat lazimah, ada sifat aridah, Sifat-sifat ini diberikan haknya masing-masing. Min isba'il mad, dari memanjangkan madnya. Kemudian juga tahqiqil hamzah, menjelaskan hamzahnya ditahqiq. Wa itmamil qiraat, wa itmamil harakat, menyempurnakan harokat-harokatnya. Fathah itu harus membuka mulutnya, kasroh itu harus tidak membuka mulutnya kuat-kuat. A fathah, I, U, itmam al-harakat. Wa'timadil izhar, serta bersandar dengan izhar. Wat tashdidat, dan juga memberikan hak dengan tasydid. Wa bayanil huruf wa takfi wa tafkikiha, dan menjelaskan tiap huruf dan memaparkannya.
wa ikhraju ba'dihha min ba'd, dan kemudian mengeluarkan sebagian dari huruf-huruf tersebut dari sebagian yang lainnya, yaitu membedakannya di antaranya bisakati dengan sakat, wat tartil dan mentartilkannya, wat tu'uddati dan juga membacanya dengan tenang. Wa mulahadhatul jaiz minal wuquf ila qasrin wal ikhtilas, dan memperhatikan mana waqaf-waqaf yang diperbolehkan dengan tanpanya ada qasr, mengurangi mad, wal ikhtilas dan juga tidak ada ikhtilas. Wala iskani muharrakin wala idgham, wala iskani muharrakin wala idghamihi, dan tidak mematikan yang mestinya bacaan itu hidup dan juga tidak mengidghamkannya, itu menjelaskannya. Wa wa yakunu biriyadatil alsun wa taqwimil alfat, hal itu akan bisa terlaksana dengan latihan lisan dan juga menjelaskan di dalam tiap-tiap hurufnya. Wa yustahabul akhdhu bihi 'alal muta'allimin min ghairi ay yatajawaza fihi ila haddil ifrati bi tawlidil hurufi minal harakat. Seorang muta'allimin atau para pelajar yang mendalami tentang Al-Qur'an atau yang sedang belajar untuk membaca Al-Qur'an disunahkan atau dianjurkan untuk mengambil ilmu dengan cara bacaan tahqiq ini, dengan tanpa melewati batas-batas yang sampai pada keluar dari batas-batas yang telah disebutkan oleh para ulama. Bitawlidil huruf minal harokat, dengan taulid, ya, tawalludkan atau menganakkan huruf-huruf dari tiap harokat-harokatnya. Misalnya apa? Alhamdu jadi alhamdu, atau yang lain-lain sebagainya. Wa takriril qiraat, serta mengurang-urang bacaan atau takrir di dalam bacaannya. Wa tahrikis sawakin, serta menghidupkan yang mati dijadikan hidup. Wa tadninin nun bil mubalaghah fil ghunna, serta mendengungkan atau menggemakan nun dengan cara yang berlebihan di dalam ghunna. Misalnya, wa may ya'mal, dia baca wa may ya'mal, wa may ya'mal. Kama qala Hamzah li ba'di man sam'ahu yubalighu fi dzalik. Kama qala Hamzah li ba'di man sam'ahu yubalighu fi dzalik. Seperti hanya nasihat dari Imam Hamzah pada orang yang mentasmi'kan bacaannya kepada beliau, yang orang itu mubalaghah atau terlalu berlebihan di dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Beliau mengatakan, ama alimta annama fawqal bayadi baros, apakah kamu enggak tahu bahwasannya di atas kulit yang warnanya putih, jadi orang itu warna putih itu bagus, ya, apakah engkau tahu bahwasannya di atas warna putih yang berseri-seri itu adalah namanya baros, belang. Putih bagus, tapi kalau putih sekali namanya baros, namanya belang, jadi enggak bagus. Wa ma fawqal ju'udati al-qatat, dan di atas keriting yang landai itu adalah qatat. Qatat itu adalah keriting yang sangat kecil-kecil sekali begitu. Yang bagus adalah keriting yang sedang-sedang, ada keriting bergelombang. Ya, tapi kalau terlalu kecil-kecil, ya, itu namanya qatat, tidak bagus. Wa ma fawqal qiraati laisat biqiraah. Adapun yang di atas tajwid, di atas bacaan yang bertajwid atau kaidah-kaidah tajwid,
di dalam pembacaan, laisat biqiraah, itu adalah bukan bacaan yang bagus. Ini nasihat dari Imam Hamzah kepada muridnya. Jadi kita para hadirin hadirat harus memperhatikan bagaimana cara yang benar, jangan sampai keluar dari batas yang telah diajarkan oleh para ulama ahli tajwid. Bacaan yang kedua adalah al-hadar bi fathil ha'i wa sukunid dali al-muhmalatain. Dengan bacanya al-hadar dengan fathah haknya dan sukunnya dal, bukan hadar tapi al-hadar. Wa huwa idrajul qiraah wa sur'atiha wa takhfifiha bil qasri wat taskin. Yaitu membaca cepat, ya, dan juga wa takhfifiha bil qasri wat taskin, dan meringankan tentang qasrnya, ya otomatis qasrnya dan juga sukunnya, karena bacaan cepat maka otomatis tidak sama dengan tahqiq. Ini yang paling cepat. Kemudian wal ikhtilas wal badal wal idgham. Dikatakan di sini wa huwa idrajul qiraati wa sur'atiha wa takhfifiha bil qasri wat taskin, serta meringankan di dalam qasr dan juga sukunnya. Wal ikhtilas wal badal wal idgham al kabir, serta ikhtilasnya juga badal dan idgham kabirnya. Wa takhfifil hamzah, serta meringankan di dalam hamzanya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, mimma suhat bi riwayat, yang sah riwayat yang sampai padanya. Ketika riwayat dari guru-gurunya semacam itu dan bacaannya cepat, caranya benar, dan kemudian sudah dimusyafahah, maka itu namanya bacaan adalah hadar. Ma'a mura'ati iqamatil i'rab, bersamaan dengan itu menjaga sisi i'rabnya, wa taqbimil lafzi, dan juga menjelaskan di dalam lafadznya. Wa tamkinil hurufi biduni batrin hurufil maddi, dan juga menjelaskan huruf-huruf tanpa mengurangi huruf-huruf madnya. Wa ikhtilas aksaru al-harakat, wa ikhtilasi aksaril harakat, dan serta terjadi ikhtilas dari banyaknya harakat. Wa dhahabi sautil gunnah, serta hilangnya suara gunnah. Apa maksudnya? Wa tamkinil hurufi bitunit batri hurufil maddi, dan juga menjelaskan tiap-tiap hurufnya tanpa mengurangi huruf madnya. Ya, huruf madnya dijelaskan juga. Waqtilasi aktsaril harakat, dan juga tanpa ikhtilas di dalam harokat-harokatnya juga dijelas, dan juga tanpa menghilangi suara gunnahnya. Wat tafrid ila ghayatin la tasihu bihal qiraah, dan serta keluar batas sampai dikatakan bahwasanya bacaan itu tidak sah. Ini yang penting menjaga di dalam bacaan hadar. Yang ketiga, at-tadwir wa huwa at-tawassutu bainal maqamain. Ada bacaan namanya tadwir atau at-tadwir. Itu adalah bacaan antara tahqiq dan juga al-hadr. Min at-tahqiqi wal hadr. Wa huwa alladhi warada an aktsaril a'immah, dan itulah yang paling banyak yang diriwayatkan dari para imam. Mimman maddal munfasil, dari mereka yang memanjangkan mad jaiz munfasil. Walam yablugh fihi al-isba', tetapi tidak sampai pada isba'. Wa huwa madhabus sa'il qurra, inilah madhab dari para imam-imam qurra. Wa wal mukhtar inda aksari ahli ada, dan inilah yang dipilih menurut kebanyakan ahli ada. Jadi bagaimana kita untuk mengindikasikan bahwasannya bacaan itu adalah bacaan tahqiq. Tahqiq adalah bacaan yang paling pelan. Contoh di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim,
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini namanya bacaan tahqiq. Yang kedua, tingkat yang kedua adalah bacaan at-tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan at-tadwir. Kalau al-hadr, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kira-kira demikian. Dan semuanya dari tiga bacaan tersebut adalah dikatakan bacaan tartil. Seperti halnya yang dikatakan di dalam kitab Bughyatu Ibadir Rahman li tahqiq tajwidil Quran halaman 42 sampai 43 dikatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Syahada Ghul ketika menjelaskan tentang maratibut tilawah bin nadhar ila suratil ada'i wa bud'ih, yaitu tentang tingkatan bacaan dilihat dari sisi kecepatan dan kelambannya di dalam bacaan. Ketika beliau membagi menjadi tiga, tahqiq, al-hadar, kemudian tadwir, beliau mengatakan wat tartilu ya'ummu kullaha. Tartil itu mencakup semua bacaan. Bacaan apa? Tahqiq juga tartil, hadar juga tartil, tadwir juga tartil. Idz law kana martabatan mustaqillah lakana at-tadwiru wal hadaru laisa tartilan. Saumpama tartil itu sendiri merupakan tingkat tersendiri di dalam bacaan, maka tadwir, hadar bukanlah tartil. Kalau tahqiq jelas. Karena apa? Karena tahqiq di atas tartil. Wa inda dzalik, dan ketika tartil ini punya posisi sendiri dalam peringkat cepat dan lambannya bacaan, la yakunani mimma amaranallahu azza wa jalla bihi fi qawlihi warattilil qur'ana tartila. Maka bacaan orang yang tadwir dan hadar itu bukanlah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan berarti enggak boleh begitu. Ya padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya warattilil qur'ana tartila. Wa alaihi takunul qira'atu bihima ghairu jaizah. Makanya dikatakan di sini, maka berdasarkan dengan ini bahwasanya kalau dikatakan tartil itu mempunyai posisi tersendiri dalam tingkat cepat dan lambannya bacaan, maka bacaan tadi
yaitu bacaan hadr dan tadwir, bukan bacaan yang diperbolehkan. Ma'annal maratib tsalatsa nuqilat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tahu semuanya ya, bahwasannya tingkat bacaan tahqiq, hadr dan tadwir itu adalah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la budda ayashmalha at-tartil fatakunu kulluha tartilan. Maka mau tidak mau kita harus memahami bahwasanya pembacaan tahqiq, pembacaan tadwir, pembacaan hadr itu sudah dalam lingkup tartil semuanya. Karena Rasulullah SAW sudah membaca dengan tartil, bahkan beliau meningkatkan tingkat ketartilannya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Muhammad dengan bacaan yang penuh tartil, yang optimal tartilnya. Wa afdaluha, yang paling afdal di dalam bacaan-bacaan itu adalah at-tahqiqu, yaitu bacaan tahqiq. Ma'at tadabburi, disertai dengan tadabbur makna Al-Qur'an. Walau kana ma'aqilatil qiraah, meskipun tidak banyak yang dibaca. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditadaburi. Ar-Rahmanir-Rahim, dinikmati tafsirnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji yang bagaimana? Pujian jenis-jenis puji semuanya. Ini ditadaburi maknanya. Pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada makhluknya, dan juga pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau semuanya pujian, keindahan semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, dipahami makna Ar-Rahman itu apa. Ar-Rahim, dipahami makna Ar-Rahim itu apa. Maliki yaumiddin, tahqiq. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dipahami maknanya satu persatu, dilihat tafsirnya, dilihat bagaimana para ulama memahami ini, dan kemudian bagaimana terjadi dialog di dalam Al-Fatihah antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Allah mengatakan orang ini memujiku, orang ini memohonku, dan baginya dia dengan permintaannya. Dinikmati betul. Ini yang paling afdol, bacaan tahqiq pelan-pelan disertai dengan tadabbur. Li'annal maqsuda minal Qur'an fahmuhu, karena tujuan dari bacaan Al-Qur'an adalah memahami isi daripada Al-Qur'an. Wal amal bihi, setelah paham isinya kemudian diamalkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini akhlak yang paling mulia. Dikatakan, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW kana khuluqul Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Ketika kita membaca dengan tahqiq, bacaan tajwidnya benar, kemudian dengan pelan-pelan, dengan disertai tadabbur, dipahami maknanya, kemudian diamalkan isinya. Wa ma tilawatuhu wa hifdhuhu illa wasilatan lidzalik, dan tidaklah tilawah bacaan yang ia latunkan, wa hifdhuhu, dan hafalan yang dia hafalkan, illa wasilatan lidzalik, itu hanya sebagai wasilah ya untuk mencapai kepada bacaan tadabbur itu. Afalam yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di sini yang paling penting, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, apakah hatinya telah terkunci. Berapa banyak para hufad, para orang hafal, tetapi juga belum bisa
mengamalkan Al-Quran. Tapi tidak sedikit di antara para hufaz itu yang mendalami betul, dibaca dengan tahqiq, kemudian ditadaburi maknanya dan berusaha semampu mungkin untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Tetapi juga banyak para ulama yang tidak hafal Al-Quran, tetapi dengan bacanya yang penuh tadabbur, kemudian didalami dan berusaha dia mengamalkan amar, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, dan juga mengerti tentang qasas Al-Quran, amsal Al-Quran, dan serta nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, wa ma tilawatuhu wa hifdhuhu illa wasilatan dzalik, bacaan yang kita ini berusaha untuk tahqiq sesuai dengan tajwidnya, kaidah tajwid benar-benar, bacanya pelan-pelan, kemudian dipahami, untung-untung dihafalkan, itu adalah wasilah untuk tadabbur dan mengamalkan Al-Quran. Bughyatu ibadir rahman, safhah isnin warba'in ila salasatin wa arba'in, halaman 42 sampai halaman 43. Kemudian Abuya melanjutkan, wa minal muhimmat, dan termasuk dari yang paling penting adalah tajwidul Quran, mentajwidkan Al-Quran. Apa tajwid itu? Tajwid itu adalah membaguskan membaca Al-Quran. Wa qad afradahu jama'atun katsirun, telah banyak para ulama ini mengumpulkan karangan tersendiri, bitasnif minhum ad-Dani wa ghairu, di dalam mengarang kitab yang menjelaskan tentang tajwid Al-Quran. Di antaranya Imam ad-Dani dan lain sebagainya. Akhraja an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala jawwidul Quran. Ukhrija, disebutkan an Ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berkata jawwidul Quran, bacalah Al-Quran dengan bertajwid. Apa tajwid itu? Tajwidul huruf adalah yang nama tajwid. Tajwid itu membaguskan bacaannya. Tiap hurufnya diberikan hak-haknya masing-masing beserta hukum-hukum yang lainnya. Inilah tentang tajwid. At-tajwid, qala al-qurra, para ulama ahli qiraat mengatakan hilyatul Quran. At-tajwidu hilyatul Quran. Membaguskan bacaan merupakan keindahan Al-Quran, hiasan daripada Al-Quran. Wa huwa i'ta'ul hurufi huquqaha wa tartibiha, yaitu memberikan tiap-tiap huruf haknya dan juga tartibnya. Waradul harfi ila makhrajihi wa aslih, dan mengembalikan tiap huruf pada makhrajnya dan asalnya. Wa taltifin nutqi bihi ala kamali haitihi, serta melembutkan mengucapkannya dengan cara yang sempurna, min ghairi israfin wala ta'assufin, tanpa mengurangi dan tanpa lebih, ya, tidak lebih tidak kurang, wala ifratin wala takallufin, juga sama, ya, tidak lebih tidak kurang, tanpa teledor, artinya apa? Ya, tanpa yaitu wala ifratin wala takallufin, dibaca dengan pas. Wa ila dzalik asyara biqaulihi man ahabba ay yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra ala qiraati ibni ummi abad, yakni Ibnu Mas'ud. Yaitu barang siapa yang senang untuk membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka hendaknya ia membaca seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud adalah penuh dengan tajwid.
Wa kana radhiyallahu anhu u'tiya hadzan 'aziman fi tajwidil Quran. Beliau yaitu di dalam membacanya bertajwid dengan sempurna. Wala syakka annal ummah kama hum muta'abbaduna bi fahmi ma'anil Quran wa iqamati hududih. Dan tidak ragu lagi bahwasannya umat Islam ini sebagaimana mereka muta'abbaduna, dihitung ibadah di dalam memahami makna Al-Quran serta mendirikan yaitu batasan-batasannya. Hum muta'abbaduna bitashihi alfazihi wa iqamati hurufi, mereka juga dihitung ibadah juga atau disuruh juga untuk membenarkan di dalam membaca Al-Quran dan juga mendirikan huruf-hurufnya ala sifatil mutlaqah, pada sifat-sifat yang telah ditalaqi min a'immatil qurra, dari para ulama ahli qurra alladzina talaqahu bi asanatihim an suyukhihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah talaki dengan sanad-sanadnya para guru-gurunya mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad addal ulama al-qira'ah bi ghairi tajwidin lahnan, para ulama telah menganggap bahwasannya pembacaan tanpa tajwid adalah merupakan lahan, adalah merupakan kekeliruan. Wal Quran lahu ahkamun tajwidiyah masyru'ah nassal 'alal qurra, Quran itu mempunyai hukum-hukum tajwid yang telah disyariatkan. Hal itu telah disebutkan oleh para ulama ahli qiraat. Kama ruwas salaf, sebagaimana para salaf meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalifuha fasiq, orang yang meriwayatkan Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an kemudian tanpa menggunakan tajwid itu dikatakan fasik. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan di sini oleh Abuya. Beliau menukil dari ucapan Ibnu Jazari. Qala Ibnu Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Wal akhdhu bit tajwidi, menggunakan tajwid ketika membaca Al-Quran hatmun lazimu, itu merupakan kewajiban yang lazim bagi tiap muslim untuk mengerjakannya. Jadi wajib bagi tiap muslim untuk mentajwidkan Al-Quran ketika membaca. Bacaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Otomatis dia wajib mempelajari tajwid sebelum dia membaca Al-Quran. Dari huruf-hurufnya harus ngerti, hukum-hukumnya harus ngerti. Ini yang penting ketika membaca, maka sesuai dengan kaidah tajwid. Malam yujawwidil qur'ana athimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Masya Allah. Malam yujawwidil qur'ana athimu, Ibnu Jazari ini menyebutkan, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, bacanya asal-asalan, bi ifradin, asal-asalan, malam yujawwidil Quran athimu, dia bacanya dengan asal-asalan, penting baca, maka dia adalah pendosa atau dia berdosa. Li'annahu bihil inzal, li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan Al-Quran yang bertajwid itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan lewat Jibril, kemudian kepada Rasulullah SAW, Rasul kepada sahabatnya, sahabat pada tabi'in, tabi'in pada atba' tabi'in sampai kita. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah terus sampai pada kita ini Al-Quran ini sampai. Kita dari guru kita musyafahah Al-Quran. Bacaan kita benar apa tidak? Guru kita dulu juga begitu, dari guru-gurunya juga begitu. Dan nyampe apa betul bacaannya. Kemudian dari guru-gurunya sampai kepada tabi'in. Ya, tabi'in sampai pada sahabat, sahabat sampai pada Rasulullah SAW, dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang lagi, Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa kadza minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib
dan tidak yang barang siapa yang tidak mentajwid dengan Al-Quran dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bertajwid. Begitu juga dari Rasul sampai kita semuanya ini sampainya juga diajarkan dengan cara tajwid. Semoga bermanfaat, semoga kita termasuk Al-Quran, dan juga semoga kita semuanya mendapat syafaat Al-Quran. Kita akhiri doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.